Pemirsa, lalu bagaimana sebenarnya kampanye hadapi media massa? Sudah bergabung bersama kami di studio saat ini Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, Usman Kansong, dan dari luar studio juga bergabung bersama kami dokter, musisi sekaligus fotografer Tompi. Saya akan ke Bang Usman terlebih dahulu. Selamat malam Bang Usman. Selamat malam kan ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya ingin Anda memberikan sedikit saja konteks mengenai pertemuan di Istana Bogor dengan media kemarin, di mana Jokowi hadir bersama dengan keluarga, anggota keluarganya lengkap, semua hadir di sana. Kemudian apa sebenarnya yang ingin disampaikan dan konteksnya dari pertemuan di Istana Bogor kemarin itu? Iya, kalau kami di tim TKN itu sudah merencanakan jauh-jauh hari bagaimana Pak Jokowi itu tampil bersama keluarga begitu kan. Juga saya kira di pihak istana. Nah, cuma memang waktunya yang tidak mudah. Jadi sudah direncanakan sebelumnya? Ya, ada usulan, ada rencana seperti itu. Tidak untuk merespon mungkin pernyataan akhir-akhir ini yang disampaikan oleh Prabowo mengenai media? Tidak untuk merespons. Kalau dilihat dari konteks sudah lama kami rencanakan itu. Nah, kemudian itu Pak Jokowi juga sebagai presiden karena menggunakan istana kan sebagai tempat berdiskusi atau berdialog dengan wartawan. Karena kalau dia sebagai capres tentu tidak mungkin kita menggunakan istana yang merupakan fasilitas negara begitu. Karena kita harus hati-hati membedakan Pak Jokowi sebagai capres dan sebagai presiden. Jadi konteksnya itu kita ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Pak Jokowi itu seorang suami, seorang ayah, seorang kakek yang baik, bisa mengurus keluarga begitu. Karena kita ingin juga menunjukkan kepada masyarakat apa yang selama ini dipercaya oleh masyarakat. Misalnya, dan mengambil kesempatannya juga di akhir pekan. Iya, di akhir pekan. Jadi suasananya sangat cair. Ya, dan kemudian pada kesempatan itu juga menyatakan bahwa media adalah sahabat. Oh ya, media adalah sahabat, betul. Jadi teman, dan Pak Jokowi juga berterima kasih kan dikritik keras oleh media, karena teman yang baik memang teman yang mengingatkan, bukan teman yang membiarkan kemudian menjebloskan temannya yang lain itu sehingga jadi buruk begitu akibatnya. Nah, kita ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa apa yang selama ini masyarakat pikirkan, ya ini mungkin agak klise, misalnya keluarga adalah fondasi bangsa misalnya begitu. Ya, Anda akan beres mengurus negara kalau keluarga itu juga beres kita urus, kira-kira seperti itu begitu ya. Oke, baik. Saya akan beralih dulu ke Dokter Tompi yang juga bergabung bersama kami dalam kesempatan kali ini. Selamat malam, Tompi. Selamat malam. Selamat malam. Bisa mendengar saya dengan baik ya? Halo. Iya. Sudah mendengar saya dengan baik? Yes, clear. Baik, clear. Jelas. Oke, saya ingin menanyakan soal postingan foto keluarga Jokowi di medsos Anda, Tompi. Ini kan menuai reaksi yang beragam sekali. Tapi bagaimana sebenarnya ceritanya Anda hadir di sana, kemudian jadi MC juga, jadi fotografernya juga. Seperti apa ceritanya? Memang direncanakan sebelumnya atau dadakan? Saya dihubungi sih beberapa hari sebelumnya. Oleh saya nggak tahu menyebutnya apa ya, panitia pokoknya yang ngurusin di istana gitu, ya, menanyakan kira-kira hampir seminggu sebelumnya lah. Gitu. Tapi obrolan ini sudah jauh-jauh hari pernah dibicarakan gitu. Tom mau ya kapan-kapan nanti kalau jadwalnya pas ikut motoin Pak Jokowi di istana, ya, di kediamannya waktu itu. Dicari konsepnya yang pas, yang cocok gitu. Nah terus beberapa waktu lalu saya dihubungi, pas saya bisa ya, terus ditelepon, Tom kebetulan nih keluarga lagi pada ngumpul, mau nggak motoin keluarga Pak Jokowi dengan kegiatan yang di akhir pekan gitu, Sabtu kemarin itu. Ya udah, berangkatlah saya dari Jakarta ke Bogor, terus ya saya hadir di sana. Ngobrol sama beliau sama keluarganya gitu, mengalir aja, cair banget sih. Cair banget ya. Jadi Anda menerima tawaran ini karena Anda ingin menyalurkan hobi Anda atau apa sebenarnya latar belakangnya? Wah banyak sih latar belakang. Kalau yang pertama, saya memang hobi motret gitu. Saya memang senang motret dan kebetulan kemarin saya pakai kamera-kamera film saya gitu, itu yang pertama. Yang kedua
alasan saya mau adalah karena memang saya termasuk pendukung gerakan-gerakan pemikiran-pemikiran Pak Jokowi gitu. Jadi saya pikir begitu dapat kesempatan ini nih hal baik gitu, kesempatan baik saya untuk bisa melihat langsung sebenarnya beliau ini selembut kelihatan di luar nggak sih kalau dengan keluarga kan. Saya percaya keluarga itu gambaran sih, gambaran dasar lah. Kalau di keluarga beliau chemistry-nya dengan anak-anak, dengan istri, dengan mantunya enak gitu, harusnya keluar juga enak sih. Lalu Anda ikut mengarahkan gaya begitu, seperti apa kemudian suasana foto yang pada waktu itu dilakukan bersama dengan Jokowi dan keluarga? Apakah memang harus melakukan banyak arah gaya atau seperti apa kurang lebih? Itu berlangsung cepat sih. Enggak. Enggak banyak yang saya direct gitu. Jadi saya cuma nentuin spot doang. Okay. Jadi kebetulan waktunya memang berlangsung cepat karena kan kemarin itu ngumpul termasuk cucunya yang cewek yang masih bayi. Jadi udara cukup lembab, agak-agak hangat kemarin itu. Jadi mungkin nggak terlalu nyaman buat bayi. Jadi takut nangis, takut kepanasan gitu ya. Jadi harus cepat-cepat prosesnya. Nah, saya nggak terlalu yang ngedirect. Kebetulan saya bukan fotografer yang ya lihat ke kanan, ya begini. Saya bukan tipikal begitu sih. Saya lebih senang mengcapture mood. Saya lebih senang mengcapture momen yang natural gitu, nggak dibuat-buat. Jadi gitu. Semuanya semuanya secara natural. Yang saya arahkan hanya spotnya aja. Jadi saya cuma ngomong ke Pak Jokowi, Pak boleh nggak? Iya, sangat natural. Makanya kalau di foto kan nggak ada yang kaku kan. Gitu. Okay. Jadi emang lalu kemudian saya cuma ada 4 foto jadi, keluarga. Pak, boleh nggak saya foto di sini? Terus beliau bergerak ke sana sama anak-anak. Ya. Dan semuanya berlangsung secara natural begitu. Dan hasil fotonya Anda posting di medsos ya. Ada niat tertentu untuk memposting foto-foto itu? Apakah ini memang bentuk dukungan Anda terhadap Pak Jokowi begitu ya? Ini namanya tahun politik ya. Bisa diartikan macam-macam begitu ya, namanya tahun politik. Memposting foto seperti itu bisa juga diartikan sebagai political endorsement misalnya. Gini, yang pasti saya sampai detik ini bukan termasuk anggota tim sukses Pak Jokowi sih. Jadi saya lebih ke partisan aja, sama seperti warga negara lain yang mungkin punya pandangan politik yang sama kebetulan gitu ya. Cuma saya rasa terlepas dari masalah saya senang atau tidak senang dengan cara beliau memimpin negara ini, hal baik tentu perlu saya share gitu. Saya melihat keakraban yang enak gitu di keluarganya, cara komunikasi, nggak ada cara beliau memperlakukan. Jadi gini ya, kebetulan saya termasuk orang yang sering berhubungan dengan orang lain, siapapun, nggak cuma dengan Pak Jokowi doang gitu. Saya punya banyak teman-teman yang berprofesi sebagai pejabat atau berprofesi sebagai pengurus partai atau apapun itulah yang berhubungan dengan politik. Nah, dan kita tahu di depan dan di belakangnya seperti apa gitu. Dan mereka juga biasanya kelihatan kok ini dia lagi berdrama, mendramakan dirinya menjadi sosok tertentu gitu. Nah, hal ini yang sebenarnya saya coba pengen cari tahu sih, Pak Jokowi ini begini nggak sih? Apakah beliau pencitraan dalam arti sinetron di luar gitu ya, atau memang orangnya begitu sebenarnya. Nah, dari sejak saya kenal dulu, beberapa kali saya ketemu di beberapa event, nah sampai kemarin yang kemarin mungkin momen terintim ya, momen terdekat yang saya berinteraksi langsung sama beliau dan keluarganya, itu saya nggak nemuin sih, sedetik pun tidak saya temukan ada fase yang beliau tuh bersandiwara gitu. Ya udah, orangnya emang begitu. Oke, bahwa kemudian banyak gitu ya. Iya. Begitu ya. Ngobrol tapi kemudian Pak, saya ingat waktu saya minta, Pak, boleh nggak duduk di bawah gitu. Waktu saya minta duduk di bawah gitu, beliau langsung oke, it's okay, duduk di bawah gitu. Iya. Tompi, tapi kemudian ini pertanyaan terakhir saya, banyak kemudian juga komentar yang nyinyir begitu ya, karena postingan di medsos Anda ini yang kemudian mengatakan bahkan menuduh bahwa Anda mungkin saja menjadi bagian dari pencitraan itu. Tanggapan Anda? Orang nyinyir nggak usah ditanggepin lah. Mau ngomongin apa juga kalau udah hatinya nggak bersih,